Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Hasil latihan MotoGP Jerman 2025, Marc Marquez ketiga, pembalap VR46 Fabio Di Giannantonio paling cepat. Sesi praktis atau latihan MotoGP Jerman 2025 digelar di sirkuit Sachsenring, pada Jumat tanggal 11 Juli tahun 2025, malam WIB. Pembalap tim Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio, sukses jadi tercepat. Sesi latihan MotoGP Jerman 2025 berjalan begitu sengit. Hingga akhir sesi, para pembalap terus susul-menyusul untuk jadi tercepat. Jalannya sesi latihan, Marc Marquez kembali lanjutkan tren positifnya di MotoGP Jerman 2025. Dia langsung catatkan waktu tercepat dengan 1 menit 20,334 detik. Catatan waktu ini lebih cepat dari sesi latihan bebas 1. Kala itu, The Baby Alien julukan Marc Marquez catatkan waktu terbaiknya dengan 1 menit 20,372 detik. Tetapi, catatan waktu Marquez berhasil dilewati Fabio Di Giannantonio tak lama kemudian. Pembalap VR46 Racing Team itu catatkan waktu 1 menit 20,136 detik. Tak tinggal diam, Marc Marquez kembali tancap gas. Dia pun kembali ke posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 19,812 detik. Di Giannantonio pun bertengger di posisi kedua, meski berhasil perbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 20,003 detik. Nasib malang dialami Marco Bezzecchi. Dia mengalami kecelakaan di tikungan terakhir. Tetapi, pembalap Aprilia Racing itu dipastikan baik-baik saja. Setelah 10 menit sesi latihan berlangsung, kiprah manis ditunjukkan sejumlah pembalap. Posisi 10 besar pun untuk sementara diisi oleh Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, Francisco Bagnaia, Joan Mir, Alex Marquez, Franco Morbidelli, Fermin Aldeguer, Maverick Vinales, Brad Binder, dan Pedro Acosta. Fabio Quartararo pun masih kesulitan di sesi ini. Pembalap Yamaha itu kini hanya berada di posisi ke-12. Beda nasib, Luca Marini berhasil perbaiki penampilannya. Dia naik ke posisi ke-10 dengan ban belakang baru bertipe soft. Ini tentunya jadi pencapaian manis Luca Marini. Sebab, dia baru saja sembuh dari cedera. Kondisinya pun baru mencapai 80% setelah kecelakaan saat jalani uji coba di sirkuit Suzuka, Jepang. Kiprah manis ditunjukkan Pedro Acosta jelang akhir sesi latihan. Dia naik ke posisi ketiga kala menggunakan ban belakang baru bertipe soft. Bahkan, Acosta berhasil jadi tercepat. Dia catatkan waktu terbaiknya dengan 1 menit 19,772 detik. Tapi, kondisi ini tak berlangsung lama. Marc Marquez kembali memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 19,461 detik. Jelang sesi latihan berakhir, duel sengit tersaji. Alex Marquez secara mengejutkan salib sang kakak usai catatkan waktu tercepat. Tetapi, di 5 detik terakhir sesi berakhir, posisi Alex direbut Fabio Di Giannantonio yang jadi tercepat. Berikut hasil latihan MotoGP Jerman 2025. Francisco Bagnaia ungkap alasan minta maaf ke Ducati, akui salah karena solusinya memang kerja Rodi, seperti Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia, kembali menegaskan perubahan pola pikirnya jelang seri balap ke-11 MotoGP Jerman 2025. Dinamika antara Francisco Bagnaia dan Ducati pada MotoGP 2025 memang tidak seirama seperti musim-musim sebelumnya. Terlihat jelas ada ketidakpuasan antara Bagnaia dan Ducati terkait performa kurang menggigit yang dialami Nuvola Rosa. Bagnaia terus mengeluhkan hilangnya sensasi bagus pada bagian depan motor sementara respons para petinggi Ducati mengindikasikan juara MotoGP 2 kali itu kurang berusaha. Pecco harus berpikir bahwa dia adalah seorang juara, dia harus mengendalikan masalahnya, ucap manajer tim, Davide Tardozzi kepada TNT Sports pada seri GP Qatar, April lalu. Satu hal yang harus kami benahi dengannya adalah jangan memikirkan masalahnya, tetapi kendalikan masalahnya. Motornya memiliki kelebihan-kelebihan yang sangat baik, jadi gunakanlah. Kabar mengejutkan lantas muncul jelang seri GP Belanda pada akhir Juni lalu dengan permintaan maaf Bagnaia terhadap tim Ducati dalam rapat internal tim. Nada kalimat Bagnaia juga mulai berubah dari lebih banyak mengeluhkan kekurangan pada motor menjadi fokus untuk mencari peningkatan dari dirinya sendiri. Saat ditanya kembali tentang langkahnya untuk meminta maaf kepada Ducati, murid Valentino Rossi tersebut menjelaskan alasannya.
Sampai seri Asen kemarin ada beberapa situasi ketika saya tidak benar-benar berusaha sangat keras sesuai arahan tim, kata Bagnaia, dilansir dari GP1.com. Saya melakukan jumlah putaran yang sedikit, tidak banyak melakukan uji coba dan itu tidak menguntungkan, imbuhnya. Bagnaia sendiri pembalap yang perfeksionis. Dia memerlukan si kuda besi berada dalam kondisi yang diinginkannya untuk melaju cepat di lintasan. Ini berbeda dengan rekan setimnya, Marc Marquez, yang disebut Bagnaia bisa tampil kuat meski menunggangi traktor sekalipun. Perbedaan antara Bagnaia dan Marquez tak sekadar pencapaian di lintasan. Marquez berkembang lebih pesat. Berkat ritme tinggi sejak tes pramusim, Marquez lebih dulu menjajal pemutahiran-pemutahiran pada motor sedangkan Bagnaia takut mengganggu keseimbangan motornya. Pun di akhir pekan, Marquez dapat mencapai pace tinggi sejak latihan bebas pertama sementara Bagnaia masih menjadi pembalap hari Minggu seperti biasanya. Setelah 2 seri pertama musim ini, mantan pembalap, Neil Hodgson, menunjuk kecepatan tinggi Marquez sejak awal membuahkan data yang lebih berguna bagi timnya. Setelah 9 lap pertama, Marc mendapat 5 lap yang sepadan dengan data berkualitas. Bagnaia punya 0, ucapnya membuat perbandingan menurut TNT Sports. Kalimat Hodgson benar adanya. Bagnaia mengakuinya sendiri bahwa dia harus merubah pola pikir untuk tetap tampil maksimal meski tidak mendapatkan feeling bagus pada kuda besinya. Lagi-lagi Marquez menjadi contoh dengan tekad menyelesaikan balapan meski terjatuh. Hanya motor rusak berat dengan pijakan kaki terlepas yang menghentikan si semut dari Cervera untuk finish musim ini. Itu pun setelah mencoba dulu. Lebih baik untuk tetap berkendara meski kita tidak merasa nyaman dengan motornya, untuk mengumpulkan data dan membantu tim, ucap Bagnaia. Marc Marquez memuji Ducati yang berhasil mengontrol instingnya. Marc Marquez tidak terkalahkan dalam 3 putaran MotoGP terakhir, dan ia memuji Ducati untuk itu. Marc Marquez memenangi 3 sprint race dan Grand Prix terakhir, dengan 2 diantaranya terjadi di trek yang tidak bersahabat dengannya seperti Mugello dan Assen, untuk membuka keunggulan 68 poin dalam kejuaraan. Momentum ini datang setelah Grand Prix Inggris yang buruk di mana ia mengalami kecelakaan sebelum restart bendera merah, serta terjatuh saat berjuang meraih kemenangan di kota dan Jerez. Marquez mengatakan di trek yang lemah, ia telah belajar untuk menyerang di saat yang tepat, sesuatu yang disorot di Grand Prix Belanda akhir pekan lalu setelah memulainya dengan 2 kecelakaan berat pada latihan Jumat. Tentu saja, kemenangan terpenting tahun ini adalah Qatar, Mugello, dan di sini Assen karena di sana ada trek balap yang tidak saya duga akan menang dan saya cepat, katanya. Jadi, karena alasan itu, yang paling istimewa adalah Qatar karena itu adalah sirkuit pertama yang membuat saya ragu dan di sana saya sangat cepat, dan saya memiliki konsentrasi ekstra untuk menyerang di saat yang tepat. Khususnya akhir pekan, GP Belanda ini yang tidak dimulai dengan cara terbaik, saya senang untuk diri saya sendiri dan juga senang untuk Ducati karena mereka membantu saya mengendalikan diri dan mengendalikan insting saya. Mengenai apa yang berubah untuk peningkatan performa hari Minggu, Marquez menambahkan, saya mencoba untuk tidak mengulangi kesalahan. Saya tidak ingin mengatakan banyak hal karena mungkin di balapan berikutnya saya akan melakukannya. Tetapi pada hari Minggu itu adalah titik lemah saya, dan saya selalu mencoba untuk fokus untuk memperbaiki titik lemah saya. Mari kita lihat apakah kami dapat mempertahankan konsistensi itu. Sepertinya sekarang kami sedikit mengubah keseimbangan motor, tim sedikit membantu saya dan saya merasa jauh lebih nyaman di lap pertama seperti yang saya lakukan di lap terakhir. Hari ini, Minggu di Assen, bukanlah start yang sempurna seperti kemarin, tetapi saya memiliki ritme untuk menyalip Alex Marquez, menyalip Pecco, Bagnaia, dan memimpin balapan. Putaran berikutnya adalah Grand Prix Jerman di Sachsenring yang sangat dicintai Marquez, di mana ia meraih kemenangan di MotoGP antara tahun 2013 dan 2021. Setelah 2 tempat sebelumnya Marquez merasa harus membalap secara defensif, ia mengatakan ia akan menyerang di Jerman. Namun, dengan keunggulannya di kejuaraan yang begitu besar sekarang, ia tahu bahwa ia harus mulai mengelola sedikit keunggulan ini. Jadi, Sachsenring, di sini, di Assen, saya katakan pada hari Kamis bahwa saya akan mencoba bertahan. Di Sachsenring saya akan mencoba menyerang, saya akan mencoba mengambil 37 poin. Tetapi saya perlu memahami bahwa jika seseorang lebih cepat, mereka memang lebih cepat. Sekarang, saya mulai memiliki beberapa keunggulan dalam kejuaraan di mana kami bahkan belum berada di tengah kejuaraan, masih banyak balapan yang harus dilalui, tetapi Anda harus mulai mengelola sedikit.